Jadi nanti kalau sudah diminta bergabung di grup WhatsApp, harapannya nanti teman-teman yang lain akan segera bergabung ya. Dan ketika mengikuti sesi, minta tolong kameranya diaktifkan Bapak Ibu agar kelihatan orangnya yang mana ya. Oke. Dan pesertanya ada berapa untuk ini, untuk yang bahasa Inggris SMK Bapak Ibu? Pesertanya ada berapa? Ada yang tahu di grup WhatsApp-nya? Ada 21, Pak, di grup WhatsApp. Oke, 21. Karena dari laporan ketua panitianya, kalau tidak salah itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu ada 60, berarti kemungkinan ada 30-30 harusnya ya. Tapi di grup WhatsApp ada 21. Oke, mudah-mudahan yang lain akan segera bergabung ya. Bapak dan Ibu guru ini merupakan guru-guru bahasa Inggris semuanya kan ya? Ya. Ya, Pak. Oke, berarti trainingnya we are going to use English all the time or we are going to mix it using bahasa and English? Gimana? Baiknya Bapak Ibu? Dan diam semuanya. Bagaimana? Mohon maaf Pak, ada yang belum bisa masuk Pak. Oh, ada yang belum bisa masuk. Sini, Pak. Oke. Mungkin bisa salah satu ini ya, copy ininya, copy linknya, kemudian di-share di grup WhatsApp agar segera langsung bergabung ya. Oke. Dan tadi sudah mengikuti pengarahan semuanya Bapak Ibu untuk sesi hari pertama. Jadi sebelum nanti kita akan berkenalan, sebelum nanti kita akan membahas materi pertama hari ini. Jadi masing-masing nanti akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Pretest ada 30 menit waktu untuk Bapak dan Ibu guru mengerjakan pretestnya. Dan cara pengerjaannya nanti, link untuk pretestnya itu akan saya berikan di kolom chat ya, berupa Google Form ya. Jadi masing-masing silahkan Bapak dan Ibu guru wajib untuk mengisi pretest ya. 30 menit itu waktu yang akan diberikan. Oke, kita tunggu yang lainnya. Masih 18 orang ya, 17 berarti kurang saya, kemudian dikurangi dengan admin P2KPTK2-nya, berarti hanya 16 saja yang bergabung ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Dan yang belum mengaktifkan kamera, SMKN 1 Jakarta, silahkan diaktifkan. Nabil Ridho, silahkan. Kemudian ada siapa lagi? Ada Pak Idris, ada Nadia Putri, ada Samsul Rijal, ada siapa lagi yang belum ya? Yang lain yang belum mengaktifkan kameranya, mohon segera diaktifkan Bapak Ibu. Ya. Oke. Dan sudah 19 total semua peserta ya. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu karena tadi salah satu di antara Bapak Ibu mengemukakan jumlah pesertanya hanya 21 orang saja, maka yang belum bergabung ini ada 3 atau berapa orang, yang mudah-mudahan nanti mereka bisa bergabung ketika ini ya, ketika sedang mengerjakan pretest semuanya. Dan sekali lagi saya ingatkan Pak Samsul Rijal, Ibu Nadia Putri, kemudian yang lainnya yang belum mengaktifkan kamera, mohon segera diaktifkan. Ada Pak Idris juga ya, mohon diaktifkan kameranya, Bapak Ibu bagi yang belum. Kita mulai saja sesi hari pertama hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dan juga banggakan ya, Bapak dan Ibu guru mata pelajaran bahasa Inggris tingkat SMK khususnya yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat ya. Alhamdulillah hari ini merupakan hari pertama pelatihan ya. Hari pertama itu biasanya kita isi. Tentunya nanti akan ada pre-test ya. Kemudian selanjutnya nanti akan ada paparan umum kaitannya dengan LMS ya. Kemudian berikutnya juga dengan 3 materi yang selalu diberikan ketika Bapak dan Ibu guru mengikuti pelatihan. Materinya berupa karakter ya, penguatan karakter, kemudian selanjutnya akan ada GLN, Gerakan Literasi Nasional, dan yang ketiga itu kaitannya dengan pembelajaran abad 21 ya. Itu yang akan kita bahas pada hari ini, dan karena pada hari ini masing-masing semua Bapak dan Ibu guru belum masuk ke dalam LMS ya, belum masuk ke dalam LMS ya Bapak Ibu ya. Belum ya, belum diberikan akun ya. Jadi belum diberikan akun, maka nanti secara sekilas saya akan menjelaskan apa sajakah yang ada di dalam akun LMS ya. Kemudian apa sajakah yang menjadi tagihan-tagihan selama mengikuti pelatihan ini. Oke, sebelum kita mengikuti pretest, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Nama saya Muhammad Sofyan Hadi. Saya sehari-hari ya sebagai tenaga pengajar di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jakarta ya di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan sebagai narasumber, sebagai fasilitator pada kegiatan pelatihan khususnya untuk yang di Jakarta Pusat maupun Jakarta Utara maupun daerah administrasi yang lainnya, itu alhamdulillah dari tahun 2018, 19 sampai dengan sekarang ya. Kemudian untuk sekilas tentang pelatihan, saya kira tadi ini dan perwakilan dari Asosiasi Dosen Indonesia tadi sudah menjelaskan ya teknis pelatihan yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semuanya ya. Jadi pelatihan ini merupakan a virtual kind of training ya, ini merupakan pelatihan virtual, and then we will have to kind of process in this training ya. First, it will be synchronous kind of teaching and learning ya, yang sedang kita lakukan sekarang ini merupakan synchronousnya. Kemudian selanjutnya ada asynchronous ya. Ada asynchronous itu berupa pembelajaran secara mandiri ya. Ada independent learning sehingga setiap harinya nanti pada hari kedua, ketiga sampai dengan hari terakhir pelatihan ya, otomatis yang kita lakukan nanti adalah diskusi tentang materi yang telah dipelajari secara mandiri oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, jadi hari ini itu ada synchronous, kemudian nanti akan ada asynchronousnya. Sekali lagi akan ada proses Bapak dan Ibu guru membaca bahan, membaca modul yang ada di dalam LMS. Karena sekarang masih belum diberikan akun untuk masuk ke dalam LMS, itu berarti besok ya harapannya masing-masing sudah mempunyai akun LMS dan masing-masing sudah mendownload modul, sudah mendownload bahan tayang, sudah mendownload kaitannya dengan LK atau lembar kerja, dan juga sudah menonton video pelatihan. Ya, jadi kegiatan pelatihan kita ini Bapak dan Ibu guru semua itu saya rekam dari hari pertama sampai dengan hari terakhir nanti, dan itu akan saya upload di YouTube ya, dan itu akan saya upload di YouTube. Kemudian nanti absensi yang saya terapkan selama ini, jadi nanti masing-masing Bapak dan Ibu guru akan menuliskan nama ya serta asal sekolah di kolom komentar YouTube ya yang ada di dalam LMS. Itu linknya setiap hari akan saya update bagi Bapak dan Ibu guru semua. Oke, saya kira sekarang sudah pukul 10:17, waktunya Bapak dan Ibu guru sekali lagi mengerjakan tahapan pertama, yaitu mengerjakan pre-test.
Dan pengerjaan pretest ini dikerjakan selama 30 menit. Cukup jelas Bapak Ibu atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas Pak, cukup. Cukup jelas. Oke. Dan pastikan Bapak dan Ibu guru silahkan online menggunakan laptop karena nantinya di dalam pretest itu langsung nanti akan membuka link ya. Dan kalau misalnya menggunakan handphone takutnya nanti akan ribet bagi Bapak dan Ibu guru untuk menyelesaikannya ya. Oke, saya akan share untuk linknya ya, link laptop saya bermasalah Pak. Oke, pakai komputer kalau misalnya bermasalah. Kalau bermasalah lagi silakan pakai gadget satunya lagi ya. Oke, untuk untuk pretestnya sudah saya share Bapak Ibu di kolom chat. Silakan bisa dilihat di kolom chat, sudah ada? Sudah? Oke, silahkan diklik, kemudian diisi. Dan sekali lagi, waktu pengerjaan itu 30 menit saja. Oke, silakan. Selamat pengerjaan, Bapak Ibu. Kalau kursornya digerakin, layarnya berubah hitam. Oke, mungkin pakai gadget yang lain ya, pakai komputer atau pakai iPad dan lain sebagainya ya. Silakan, selamat mengerjakan Bapak Ibu. Ya, sekarang 10.20 berarti 10.50 harus sudah selesai semua ya untuk yang pretestnya. Selamat mengerjakan Bapak Ibu. Ada nggak ya? Nggak ada sih Pak di kolom chat. Bapak Ibu yang lain sudah bisa mengakses ini Google Oh, Form iya. yang ada di kolom chat? Sudah? Saya sudah, Pak. Oke, terima kasih Pak Nabil. Sudah, Dan yang Pak, ada, lain Pak. tidak ada. Saya sudah, Pak. Sudah bisa. Saya sudah, Pak. Oke, silakan Ini langsung. saya belum nih Pak. Oke, Ibu Tuti, Bu silakan. Tuti, nanti aku kirimin ya linknya. Oke, silakan. Terima kasih Makasih. banyak ya, Bu Feradiana. Oke. Oke. Keterampilan. Oh, nggak ada ya? Masih nggak ada? Ibu Di Tuti, kolom- silahkan cek di grup. Oke, sudah di-share di grup ya, Ibu Tuti. Dicek Udah, grup link WhatsApp-nya ya. Udah masuk grup. Di grup Mapel Bahasa Inggris, Bu Tuti. Di Di grup WhatsApp. classroom ya? Di grup WhatsApp atau di Google Classroom share-nya? Di grup WA, silahkan cek, Bu. Oh, di grup WA. Oke, Ya, makasih.
katanya gerakan literasi masyarakat di sekolah 2, 4, 5. Ada 2, 3, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baca. Enggak apa-apa, salah juga. Oke, mengerjakannya bisa sambil di mute ya, Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum, mohon maaf saya baru masuk tadi, salah masuk grup. Mohon minta soalnya ya. Terima kasih.
Sudah selesai semuanya, Bapak Ibu? Sudah? Bapak ini cuma 10 doang ya, Pak? 10 Ada cuma. 10. Oke, Enggak, kalau masa cuma 10 doang ya? Enggak ada enggak. lagi kan? Iya, tidak ada lagi. Ya udah untuk Oh ya udah. untuk post testnya nanti saya buatin 100 saja kalau gitu ya. Kirain ada lagi. Hanya 10 saja. Mohon maaf, saya tadi salah masuk grup, saya baru masuk, saya belum dapat soalnya. Oke. Saya share kembali di ini ya, di kolom chat bagi yang baru bergabung ya. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah, alhamdulillah sedang mengerjakan. Mohon tambahan waktu ya, Pak, sebentar. Oke, silakan. Waktunya sampai 10.50, jadi masih ada 16 menit lagi. Silakan lanjut mengerjakan. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Ibu Siti. Dan sambil menunggu yang lain mengerjakan, kita bentuk perangkat kelas dulu ya, Bapak Ibu, selama 1 minggu ini. Kalau dari layar saya di sini yang muncul untuk yang pria atau yang laki-laki, di sini ada Pak Samsu Rijal, kemudian ada Pak Nabil ya. Yang agak gercep untuk untuk teknologinya siapa ya? Kira-kira Bapak Ibu yang kita percayakan akan menjadi ketua kelas untuk ini, karena nanti ketua kelas itu akan punya tugas tambahan tentunya ya. Siapa Bapak Ibu yang dipercayakan akan menjadi ketua kelas untuk ini, untuk kelas SMK? Siapa? Tidak ada yang mau menunjuk. Siapa kira-kira yang akan menjadi ketua kelas? Silakan. Bapak aja yang nunjuk, Pak. Oke. Ya, Kalau seperti saya undi saja. ya, kalau saya nunjuk berarti semuanya siap menjadi ketua kelas ya. Yang kita pilih ketua kelas dan wakil ketua kelas ya. Oke, ketua kelasnya kalau saya lihat di sini perangkatnya, kemudian backgroundnya juga sudah keren, itu sudah bisa ada blur di ininya. Jadi ketua kelasnya Mr. Nabil, you will be the chief of this class ya. Mr. Nabil ketua kelasnya. And then untuk wakil ketua kelasnya nanti biar adil berimbang antara male sama female participant. Untuk yang ini nanti ada Miss siapa nih namanya? Karena terpotong sih namanya ya, Miss siapa? Ini beneran namanya Miss Nosta atau SMK Nosta ini? Halo? Nosta, Pak. Oke, Nosta. Ya sudah. Berarti untuk ketua kelasnya nanti ada Mr. Nabil, kemudian wakilnya itu ada Miss Nosta. Tugas dari ketua kelas dan wakil ketua kelas ya, setiap harinya nanti saya akan meminta update kaitannya dengan pengerjaan LK dan tentunya modul apakah sudah di-download atau belum. Jadi yang harus memastikan nanti ada Mr. Nabil dan ada Miss Nosta. Ya. Kemudian tiap harinya nanti kan ada LK lembar kerja yang harus dituntaskan. Maka nanti saya akan meminta Mr. Nabil atau Miss Nosta memberikan saya update ya. Japri saya yang sudah mengumpulkan list namanya sekian orang. Ya, sehingga kalau misalnya ada yang belum, nanti tanggung jawab dari Miss Nosta dan Mr. Nabil nanti untuk mengingatkan. Begitu ya, sampai dengan akhir sesi pelatihan kita sampai hari Jumat. Dan nanti Miss Nosta sama Mr. Nabil juga akan memilih siapa yang akan membuka kelas kita tiap hari. Ya, harus ada pembacaan doa terlebih dahulu, kemudian harus ada ice breaking terlebih dahulu sebelum kita memulai sesi pelatihan. Silahkan dipilih nanti tiap harinya siapa. Gitu ya. Dan satu hal lagi, nanti untuk pengerjaan post-test itu biasanya pada hari terakhir. Pengalaman pada pelatihan yang kemarin-kemarin, minggu lalu, 2 minggu lalu, ya, pengalaman yang sebelum-sebelumnya, banyak di antara para peserta pelatihan yang belum mengerjakan post-test. Padahal post-test itu merupakan suatu keharusan, wajib mengikuti post-test, sehingga Bapak dan Ibu guru semua akan mendapatkan sertifikat. Ya.
Karena pada hari terakhir pelaksanaan post-test itu seringkali hilang, maka nanti saya akan nagihnya itu nanti ke Mr. Nabil dan Miss Nosta ya. Dan saya share ini nomor saya ke Mr. Nabil ya. Nama lengkapnya siapa nih? Mr. Nabil siapa? Nabil Ridho, Pak. Nabil Ridho, oke. Nomor saya sudah saya kirimkan ya. Dan itu silahkan nanti disimpan untuk memberikan update terkini kaitannya dengan pengerjaan LK, kemudian pendownloadan modul, kemudian nanti Mr. Nabil juga sama Miss Nosta akan mengecek, oke, ini sudah ada interaksinya di kolom video YouTube atau belum ya. Kalau belum, oke, nanti diingatkan ya. Mr. Nabil mengingatkan nanti Pak Samsul Rijal belum ada nama sama sekolahnya tuh di kolom komentar YouTube gitu. Karena sekali lagi ini pelatihan virtual, maka semuanya saya nanti mewajibkan harus ada sekali lagi nama, kemudian asal sekolah nanti ketika tiap hari ya kegiatan pelatihan ini. Karena ini direkam sekali lagi dari pertama tadi sampai dengan sesi ini berakhir itu direkam dan langsung nanti akan saya upload ketika sesi kita berakhir. Cukup jelas Bapak Ibu? Oke, sebelum kita ke perkenalan, saya berikan contohnya ya. Saya berikan contohnya ke Bapak Ibu agar tidak ini. Saya berikan contohnya kaitannya dengan yang saya bilang tadi untuk interaksi ya. Oke. Oke, salah satu contohnya oke. Saya share screen dulu Bapak Ibu. Oke. Salah satu sudah bisa terlihat Bapak Ibu layar saya? Sudah bisa disaksikan? Sudah Ya, Pak. jadi Ya. nanti ketika masing-masing Bapak dan Ibu guru ya akan membuat komentar itu di video ya, di video yang saya unggah di YouTube. Seperti ini contohnya, di sini ada pertemuan kelima pelatihan bagi guru SD kelas atas Jakarta Pusat. Ini pelatihan yang minggu lalu dan nanti masing-masing di sini akan ada namanya. Misalnya Ibu Devi Oktavira SDN Karet Tengsin. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di sini nanti ada Ibu Maula Nurtika dari SMK mana. Begitu ya di kolom komentarnya. Itu setiap hari sampai dengan berakhirnya sesi. Kemudian selanjutnya untuk yang ini, untuk yang ada di dalam LMS, tentunya Bapak dan Ibu guru belum ini ya, belum bisa mengakses ya. Belum bisa mengakses materi atau bahan ajar yang ada di dalam LMS karena belum diberikan akun ya. Tapi saya berikan contohnya di sini. Ketika nanti Bapak dan Ibu guru sudah berhasil masuk ke dalam LMS, sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Oke, jadi ketika nanti Bapak dan Ibu guru semua masuk ke dalam LMS ADI langsung login nanti, kemudian nanti akan ada seperti ini ya. Ini pertemuan pertama pelatihan PKP bagi guru bahasa Inggris tingkat SMK. Ini pendahuluan untuk pelatihannya. Kemudian selanjutnya di dalam LMS nanti akan ada beberapa hal. Yang pertama kaitannya dengan modul pelatihan PKP ya. Jadi modulnya modul bahasa Inggris untuk SMA atau SMK. Jadi nanti akan saya sematkan di sini linknya. Sekarang belum saya sematkan karena Bapak dan Ibu guru semua masih belum punya akun ya. Kemudian selain modul pelatihan PKP, selanjutnya ada lembar kerja PKP. Ya, ini yang menjadi tagihan tiap harinya Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi lembar kerja PKP ini ya harus dikumpulkan, berarti karena hari ini ada pretest, maka besok ya lembar kerja hari kedua itu akan ada dan Bapak Ibu guru semua nanti akan mengerjakan di sini. Mengumpulkannya itu di sini.
melihat pertanyaan, kemudian langsung mengupload jawabannya itu di sini. Kemudian selanjutnya, selain lembar kerja PKP, ada juga bahan tayang PKP. Ya, bahan tayang PKP ini berupa slide PowerPoint ya tentang penguatan pendidikan karakter, kemudian selanjutnya ada gerakan literasi nasional, kemudian selanjutnya ada pembelajaran abad ke-21. Kemudian untuk pretest dan posttest ini diabaikan saja karena pretest dan posttest Bapak dan Ibu guru semua langsung menggunakan Google Form ya, langsung terrecord respon dari pretest maupun hasil posttest yang akan nanti diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Dan video pelatihan PKP ini berisi pertemuan kita tiap harinya ya. Jadi nanti akan saya sematkan link di sini. Misalnya hari ini video pelatihan hari pertama, langsung ada linknya. Ketika diklik di link, maka nanti akan langsung secara otomatis masuk ke kolom YouTube ya, video pelatihan kita pada hari ini, dan tugasnya nanti untuk mengisi daftar hadir di ya, daftar interaksi di kolom komentar. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih saya kira untuk apa sajakah yang ada di dalam LMS, kemudian selanjutnya tugas-tugas seperti apakah yang nantinya akan menjadi tagihan selama Bapak Ibu guru mengikuti sesi pelatihan ini. Oke, bagi Bapak dan Ibu guru yang masih belum menuntaskan pretestnya tersisa waktu 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain menuntaskan pretestnya, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita ini masuk ke perkenalan, karena sesi pertama itu perkenalan. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas semuanya? Saya Pak. Oke, silakan. Ibu Assalamualaikum. Siti, waalaikumsalam. Iya, Would you please stop hiding? Would you please Yes, my stop name is hiding? Sorry, I want to. Okay, Yes. would you please stop hiding? Because I can only see half of your face. Ya, jadi hanya setengahnya saja. Lengkap semuanya dong. Coba bisa ke atas Yeah, sedikit. yes. Yeah. Oke, there we Thank you. go. That's better. Ya, silakan. Iya. Gimana? Ya Pak, sorry. Saya mau tanya Pak, itu Oke. kan ada semacam mengunduh mengunduh link apa ya tadi? LMS ya Pak? Ya, Jadi LMS itu bukan diunduh Bapak Ibu, tapi masuk ke dalam LMS-nya, masuk ke dalam Learning Management System. Ya, bukan Jadi diunduh. tidak diunduh melalui Play Store ya, tidak ya? Kalau misalnya mau diunduh melalui Play Store yang menggunakan handphone, khusus smartphone, silahkan, tidak apa-apa. Tapi saran saya, agar lebih mudah, lebih lebar ngelihatnya, silakan menggunakan laptop saja. Soalnya kalau menggunakan handphone, takutnya nanti sedang mengerjakan, mau upload segala macam, nanti kesulitan. Silakan menggunakan ini saja ya, laptop saja atau komputer saja. Gitu ya, Bu Siti? Iya Pak, jadi kita nanti hanya menerima akunnya saja gitu. Ya, Tanpa harus menerima akun. mengunduh ya. Ya, tanpa harus mengunduh. Kalau misalnya mau mengunduh, ya tanda kutip silahkan. Itu tentunya menggunakan smartphone. Yang basis Android bisa, yang iOS yang masih belum bisa. Itu yang untuk yang ADI. Ya, bisa menggunakan. Akan tetapi kalau pengumpulan tugas, saran saya silahkan gunakan komputer atau laptop saja. Ya, agar lebih gampang gitu untuk mengaksesnya. Gitu ya, Bu Siti? Oke, thank you. Oke. Thank you. Selanjutnya yang lain, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Ini Pak Idris masih konsisten tidak menampakkan wajah ya. Oke. Saya tidak tahu seperti apa. Beliau ada juga Ibu Nadia Putri ya. Saya tidak tahu sudah mengerjakan pretest atau belum juga. Nanti ini tanggung jawabnya Mr. Nabil sama Miss Nosta nanti ya. Silahkan nanti dijapri ya di grup WhatsApp-nya itu. Oke. Hari pertama ini masih belum kelihatan orangnya yang mana, kita tidak bisa berkenalan ya. Yang lain tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, langsung kita akan ke perkenalan saja ya. Sudah tidak ada ya? Oke, karena sudah tidak ada, silahkan saya minta yang pertama paling kiri
paling atas di layar monitor saya di sini ada Ibu Maula. Silakan Ibu Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Oh ya, Bisa, ya, Bu. terima kasih. Nama saya Maula Nurtika. Saat ini saya bekerja di SMK Negeri 34 Jakarta, di daerah Keramat Raya nomor 93. Saya sudah mengajar kurang lebih selama 25 tahun. Kiranya hanya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maula. Berarti Ibu Maula ini merupakan guru yang super senior ya, 25 Iya. tahun of teaching experience. Iya, iya. Luar biasa sekali. Terima Thumbs kasih. up ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Lili Andriani. Ibu Lili silakan. Andriani, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lili Andriani. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 16 Jakarta. Sekian, Pak. Oke, mengajarnya sudah berapa puluh tahun, Ibu? Saya mengajar sebenarnya sudah 18 tahun. 18 tahun, luar Iya. biasa. Jadi nanti ditunggu ya sharing-sharing best practice-nya dari Bu Lili, kemudian dari Bu Maula ya. Bagi para guru-guru junior yang mungkin masih belum lama mengabdikan diri sebagai guru ya. Ditunggu nanti sharing-sharingnya ya, Ibu Maula. Ya, bisa terima kasih. dipilih. Oke, selanjutnya ada Ibu Friska. Ibu Friska, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Agatha. Saat ini sedang mengajar di SMK SYPI Petojo. Mengajar baru hampir 1 tahun, jadi diharapkan bimbingannya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Baru 1 tahun ya. Jadi nanti sharing dari Bu Lili, Bu Maula ini sangat ditunggu-tunggu tentunya nanti ya bagi yang baru mengajar 1 tahun ya. Dan membutuhkan banyak sekali tentunya bimbingan dari guru-guru senior yang sudah berpengalaman puluhan tahun ya. Oke, terima kasih Bu Friska. Selanjutnya ada Ibu Vera. Ibu Vera, hello. Halo. Halo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Let me Morning. introduce myself. My name is Vera Diana. You can call me Miss Vera. I'm from Jakarta Pusat 1 Vocational High School atau lebih kenal SMK JP1, SMK JP1. Baru ngajar almost 5 years ya, baru 5 tahun, started 2016, baru mulai 2016. Oke, see you, have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 years of teaching experience ya. Yes, So of you gonna need more guidance from Miss Lily, from Miss Maula ya. Yes, They gonna of teach you many course. things. Okay. Okay, sir. Thank you, Miss Vera Diana. Okay, with pleasure. Oke, next kita punya Miss Nosta. Saya mau bilang Tosta tadi, Nosta. Nostalgia. Come on, what is it? Nostalgia. Silakan, Miss Nosta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nosta Kalista, tapi biasa dipanggil Nosta. Saya mengajar di SMK Taman Siswa 1 Jakarta. Dan untuk mengajar, saya sudah 10 tahun. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Hanya saya sajakah yang mendengar tadi suaranya terputus-putus atau yang lain juga? Iya, Yang lain juga. putus-putus. Iya, rada terputus. Oke, Tamsis ya, Taman Siswa. Ya. Ya, Oh, SMK ini- Taman Siswa Jakarta.
Oke, ini yang saya sering baca banyak ininya ya, banyak coretan-coretannya Tamsis, Budut gitu-gitu ya, luar biasa anak-anak SMK Tamsis, anak-anak Budut ya. Oke, berapa tahun sudah mengabdikan diri sebagai guru, Miss Nosta? 10 tahun. Oh, 10 tahun ya. Oke, jadi nanti akan dibimbing oleh yang sudah 25 years teaching experience ya. 25 tahun itu ada ya. Oke, Miss Nosta. Selanjutnya ada Farzu. Ini mohon maaf terpotong. Namanya Farzu siapa? Silakan. Fazrunia. Silakan. Oke. Makasih Pak Sofian. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya agak cukup sulit sih memang kalau dibaca. Nama saya Farzuniati, tapi Bapak Ibu bisa manggil saya Nia. Saya mengajar di SMK Islam Said Naum, tepatnya di daerah Tanah Abang, dan saya mengajar baru sekitar 3 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Nia ini baru 3 tahun mengajar. Oh, harus dibimbing banyak ini nanti sama Miss Maula, sama Miss Liliandri ya. Oke. Oke, thank you Miss Nia. Selanjutnya ada Mr. Nabil. Oke, ketua kelasnya. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for the opportunity to introduce myself. So my full name is Nabil Ridho. People usually call me Nabil. Yeah, I'm teaching at SMK Negeri 1 Jakarta, or people usually call it Budut. Budut. Yeah. Okay. And I have little teaching experience also. I have started my teaching experience from 2017. Yeah, so it's not more than 4 years. Not more than 4 years. Yeah. Okay. So looking forward for your supports, all teachers. Thank you. Okay, thank you, Mr. Nabil Ridho. Yeah, it is a freshman, I guess, in teaching process. Yeah, maybe we're gonna have more guidance here from Ms. Maula and then also from Ms. Lily, yeah, from all the senior teacher that we have for this training. Yeah. Oke, terima kasih Mr. Nabil Ridho. Selanjutnya yang dari tadi hanya memperlihatkan atas kepalanya saja, mohon maaf ya. Siti Suharyanto. Silakan. Silakan, Miss Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Muhammadiyah 5, sudah mengajar sekitar 10 tahun. Oke. Ya, itu saja. di daerah Ben Hill. Di daerah Ben Hill. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Miss Tuti. Sekarang kita ke Miss Siti. Oke, beliau tidak menyimak sepertinya. Bahasa Inggris SMKN 1 Jakarta. Tidak ada namanya, hanya nama sekolahnya saja. Siapa tuh? Silakan. Masih di mute. Ibu, mohon maaf. Masih di mute, Ibu, mohon maaf. Done. Okay. Silakan. Can you listen to me? Yeah, it's clear, pretty clear. Come on. Yes, my name is Nina Noverita. I teach at SMK 1, Jalan Budi Tomo. Maybe all of you know my school. And fortunately, I work with Mr. Nabil. So I teach at SMK 1 for more than five years, and fortunately I'm familiar with some of the English teacher here. Hello everybody. Hello ma'am. Thank you. Thank you. Okay, by the way, what is your name? Mr. Nabil, can you tell my me? name is Noverita, but I feel hard to write my name. I feel hard to type my name. Maybe later on
I want to ask helping to Mr. Nabil to give my name. Okay. Later on, I give my name. Okay, to be honest, I can barely hear your voice, your name here. Maybe Mr. Nabil, what is it, her name here? Yeah, she is one of my seniors in my school, Okay. and her name is Ma'am Nina Noverita. Nina Noverita. Yeah. Okay. Nina Noverita. Okay. Thank you, Miss Nina Noverita. Budut, ya. Talking about Budut, there are many negative, there are many positive, yeah, that we can guess, yeah. Budut, ya. Okay, thank you. Next one, ya. Mr. Bambang, ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okay. My name is Arianto. I'm teaching now at SMK 27 Jakarta. I have taught maybe around 23 years. Yes, I think enough. That is. Oke, thank you Mr. Bambang. Berarti kita punya duetnya ya, lebih dari 20 tahun dengan Miss Maula tadi ya. Sama-sama sudah sangat berpengalaman ya, senior teacher ya. Oke, selanjutnya ada Miss Ilham ya. Ilham Ria, silakan. Ada yang bisa mendengarkan beliau? Tidak ada, Pak. Tidak kedengaran. Tidak terdengar, Pak. Silakan. HP-nya Ibu mungkin itu dimatikan. Ibu nyalakan dua mungkin. Ada suara echonya. Halo, kedengaran tidak suara saya? Oke. Ya, sekarang terdengar ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Riani. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah 10 sudah 6 tahun. Oke. Terima kasih ya, sudah 6 tahun. Oke. Selanjutnya kita ke Miss Mawar. Mawa apa ini? Karena hanya terlihat Mawa saja. Mawar ya. Come on. Yang Nadia Putri saya mute terlebih dahulu ya. Oke, nanti kalau waktunya perkenalan silakan. Mawadah. Oh, Mawadah ternyata bukan Mawar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadah Sadia. Saya sekarang mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Jakarta Pusat, letaknya di Tanah Abang. Kebetulan ya di SMK Muhammadiyah 2 Tanah Abang. Ya, mengabdinya sudah berapa lama, Miss Mawadah? Baru hitungan bulan karena kebetulan saya menggantikan posisi guru bahasa Inggris yang mengundurkan diri. Baru hitungan bulan. Oke. Dari bulan April. Baru mulai ngajar. Sebelumnya bukan sebagai guru bahasa Inggris berarti? Lebih kepada guru informal sih, kayak private gitu. Oh. Terima kasih banyak. Apa ada lagi yang lainnya, Miss Mawadah? Kebetulan Bu Tuti, Miss Tuti itu guru saya waktu SMK di PGRI. Oke, berarti ada ibu gurunya juga di sini bergabung ya. Oke, Miss Tuti, nanti kalau misalnya ada materi-materi yang dulu belum disampaikan, nanti sepertinya cocok ini untuk disampaikan kembali ya ke Mawadah ya. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya ada Nat, ini siapa ya? Nadia atau siapa nih namanya? Nadia Putri. Nadia Putri, ini ada 2 device sepertinya ya. Yang pertama itu ada black screen, kemudian yang satunya menggunakan handphone sepertinya. Ya. Oh iya. Oke, silakan Miss Nadia Putri.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ya, saya tadi lagi ngurus bayi. Iya, tidak apa-apa, Jadi dimaafkan. videonya saya matiin, tapi saya tetap dengar kok, dan saya tetap udah ngerjain pretestnya tadi. Oke. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Putri. Saya partner ngajarnya dengan Bu Mawadah Sadia yang barusan tadi. Saya ngajar di SMK Muhammadiyah 2 Jakarta Pusat. Pengalaman ngajar saya sudah 5 tahun ya. Iya. Dan saya sekarang ini ngajar di kelas 10. Oke. Kayak gitu aja. Terima kasih banyak Ibu Nadia Putri. Ya, jadi silakan bagi yang mengurus bayi, ya, tentunya yang prioritas bayi, tidak apa-apa. Tapi sambil mendengarkan ya. Oke, Miss Nadia Putri, terima kasih banyak. Selanjutnya ada Ibu Sri. Ibu Sri, silakan Miss Sri. Mulyati ya Pak. Iya, oh ada Sri yang lainnya Kak? Ada kan? Iya, silakan Miss Sri Mulyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Thank you very much for giving me a chance Pak Sofyan to introduce myself. I'm Sri Mulyati from SMKN 27. I've been teaching here since I got my BNS in 2012, but before that I taught in elementary school from 2005 to 2011. I'm teaching English there. Thank you. Okay, so you are senior teacher then. Okay. Okay, thank you, Ms. Sri Mulyati. Yeah. Next, we have Mr. Samsu Rijal. Okay, come on, silakan. No sound. I can barely hear your voice. Saya nggak bisa dengar. Yang lain bisa mendengarkan suara beliau? No sound, Mr. Samsu Rizal. And then you're still talking without any. Mohon maaf. Mohon maaf. Mr. Samsu Rijal, hello. Kami tidak mendengarkan suaranya. Hello. Still being mute perhaps. Iya. Bukan di sini, malah di monitor saya tidak ada opsi untuk mute atau unmute beliau, tidak ada. Oke, kita langsung. Samsu Rijal. Iya, Pak Samsu Rijal. Samsu Rijal, will you click mute? Oke. Sepertinya ada masalah koneksinya mungkin ya. Yang belum ada ini ya, ada Miss Fikih ya, atau siapa? Silakan. Yes, sir. Oke, come on. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. I'm Vicky Putri Mutia, English teacher from SMK Satria. I've been teaching for almost 1 year now. I'm new teacher. Yeah. Okay. And then what else that we need to know about you, Miss Vicky? Maaf sebelumnya tadi saya rada telat soalnya lagi ada acara wisuda untuk anak SMK kelas 12. Oke. Gitu. Tapi mohon maaf semuanya. Iya, pretestnya sudah dikerjakan? Belum juga tadi, Pak. Aduh, silakan dilihat di kolom chatnya saja, silakan langsung dituntaskan pretestnya ya. Okay. Next one we got Miss Christina Nino. Come on, Miss Christina Nino, please. Do you mind introduce yourself, please? Di unmute terlebih dahulu mungkin. Yeah, sorry. Okay, come on. Okay, let me introduce
myself. My name is Christina Nino Irmawati. I'm an English teacher at Saint Mary Vocational High School in Jakarta, yeah, for the first and the second grade. And then I also work as a vice principal. So yeah, it's kind of a double job for me, but I will be focused on English. That's all, I think. Okay, so you're gonna be a multi-talented, multitasking kind of person then, yeah, Miss Christina. Yeah, best of luck for all of your job then. Yeah. Oke, yang belum siapa? Silakan, Bapak Ibu, yang belum atau sudah semua? Sudah semua ya? Excuse me, sir. Okay, what is it? I haven't done for the pretest that you mean just now to the other teacher before. So how should I Okay, maybe do the test? You can check the chat column that we have, yeah. So since you just joined, I'm gonna reset it for you, I guess. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay, please check the link list for the pretest, and then you may compile all of the pretest, ya. Oke, karena ada beberapa yang baru bergabung, ini ada suaranya, ini gue. Karena ada beberapa yang baru bergabung dan belum menuntaskan pretestnya, jadi silahkan Bapak dan Ibu guru yang baru bergabung untuk menuntaskan pretestnya, ya. Oke. Dan bagi yang lain, P2 KPTK 2 Jakarta Pusat. Iya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, SD, SMP. Iya, gimana Ibu Tuti? Ada yang bisa saya bantu? Enggak, Pak. Saya lagi. Oke, jadi P2 KPTK 2 Jakarta Pusat. Iya. Excuse me, Pak Sofyan. Oke, kemana What is it? Tadi kan saya sedang mengerjakan aplikasinya, tiba-tiba terus langsung keluar gitu. Terus sepertinya sudah tersubmit. Kalau diulang itu apa bisa? Atau kayaknya it looks only once ya, Pak? Yeah, only one chance that you can fill the pretest. Tapi kalau untuk yang pretest itu silakan tidak usah benar semuanya, karena kalau benar semuanya, ketika post test nanti malah ada yang salah, jadinya bukan peningkatan tapi justru. Alright. Oke, thank you Pak. Jadi sekali lagi untuk yang pretest, you may work on it randomly. Ya, jadi silahkan dikerjakan secara acak saja tidak apa-apa. Ya, karena yang akan menjadi ukuran nanti, we are going to compare between the pre-test and then post-test, ya. And then our expectation, it should be the increase, ya, also the improving after joining this training. Gitu ya, Miss Rimulyati, oke? Thank you, Pak. Oke, silakan yang lain ada lagi. Kalau tidak, kita langsung akan membahas saja kaitannya yang pertama dengan penguatan pendidikan karakter. Kemudian nanti lanjut dengan gerakan literasi nasional, dan yang terakhir pembelajaran abad 21. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan terakhir. Sudah cukup jelas semuanya? Sudah cukup jelas? Oke, mohon izin untuk share materi kaitannya dengan PPK dan GLN, ya. Penguatan pendidikan karakter, ya, kemudian kaitannya juga dengan gerakan literasi nasional. Sebentar, sudah oke, sudah terbuka. Oke, slide PowerPoint-nya sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Ya. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih banyak. Dan ini merupakan materi hari pertama, ya. Materi hari pertama itu kita isi dengan 3 topik bahasan atau 3 kajian. Yang pertama kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter, kemudian selanjutnya ada gerakan literasi nasional, dan yang terakhir itu ada pembelajaran abad 21. Oke,
Before we are going to discuss about PPK, penguatan pendidikan karakter. Kemudian selanjutnya ada gerakan literasi nasional. Saya ingin terlebih dahulu mengetahui your prior knowledge, your prior comprehension tentang ya penguatan pendidikan karakter dan juga GLM. Silakan, siapa yang pertama ingin ini pemahaman awalnya? Siapa? Silakan. Silakan, Bapak Ibu. Oke, karena tidak ada yang ini, langsung saya tunjuk saja kalau kayak gitu ya. Oke, saya akan meminta Miss Lily Andriani. Silakan. Penguatan pendidikan karakter atau PPK. Selama ini pemahaman Miss Lily tentang penguatan pendidikan karakter itu seperti apa? Bebas, silakan. Well, what is it? Oh, PPK. Yeah. It's about sikap, knowledge, and competency. I think. Knowledge and competency. Thank you. Anyone else would like to try, please? What is it? Penguatan pendidikan karakter. Silakan. Ada yang mau nyoba? Yang lain? Bebas, silakan. Tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang ini. Bebas, silakan. PPK. Miss Mawaddah, silakan. PPK, penguatan pendidikan karakter. Menurut Miss Mawaddah itu apa? Seperti apa? Silakan. Penguatan pendidikan karakter, menurut saya mungkin lebih kepada karakter atau sifat atau mungkin sikap peserta didik dibentuk agar memiliki karakter yang baik dan berpendidikan. Baik dan berpendidikan. Oke, terima kasih. Yang lainnya silakan. Ada yang mau coba lagi? Mr. Nabil, what is it that you learn when we talk about PPK? Apa? PPK, the penguatan pendidikan karakter yang muncul pertama kali. Okay, it is about blah blah blah. Come on, Mr. Nabil. Okay. I guess it's about how we teach students about how to politely doing something or how to learn about our culture, custom, such as that. Okay. And yeah, we make it into practice in schools. Perhaps. Okay. Thank you very much. Anyone else would like to try here? PPK, penguatan pendidikan karakter. Okay, come on, Miss Noverina. In bahasa Indonesia. Okay, come on. Ya, silakan, bebas. Bahasa Indonesia boleh. Asalkan jangan bahasa Sunda, bahasa Jawa saja ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Okay, come on. Okay, come on. Pendidikan karakter itu pendekatan apa ya? Pendidikan yang berbasis kelas, sekolah, budaya, maybe. Pendidikan berbasis masyarakat. Okay. Thank you very much. Pendidikan yang berbasis kelas dan masyarakat, mungkin, maybe. Okay. Terima kasih banyak sudah memberikan pemahaman awalnya, pemahaman umum kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Ya, our main focus here is integrating. Ya, jadi fokus utama kita di sini pada integrasi, ya, penguatan pendidikan karakter. Yang dimaksudkan dengan penguatan pendidikan karakter di sini bagaimana caranya, ya, ketika proses delivery teaching material yang kita berikan kepada para siswa atau peserta didik tidak hanya melatih kemampuan kognitif mereka saja, ya, akan tetapi para siswa, para peserta didik juga mendapatkan pembiasaan tentang hal-hal baik, tentang hal-hal positif, ya. Hal-hal baik, hal-hal positif seperti apa yang kita inginkan, ya, yang akan dikuatkan karakternya bagi para peserta didik. Contohnya misalnya ada
collaborations, ya, ada kolaborasi. And then misalnya contoh lainnya, misalnya ada tanggung jawab, ada responsibilities, ya. Jadi karakter bertanggung jawab, kemudian karakter berkolaborasi, kemudian ada juga karakter mampu mampu menghargai satu sama lain antar sesama siswa ataupun dengan guru. Itu merupakan karakter-karakter luhur, ya, yang perlu kita tanamkan ketika kita mendelivery learning material to students. Ya, itu yang dimaksudkan Bapak Ibu, bagaimana mengintegrasikan sekali lagi karakter-karakter budi luhur, ya, bukan nama sekolah ya, budi luhur tadi ya. Jadi budi luhur, kemudian kaitannya dengan manners, ya, kaitannya dengan responsibility, kemudian kaitannya juga dengan mandiri, kemandirian, ya, hal-hal positif yang yang kita integrasikan pada bahan ajar atau materi ajar yang diberikan kepada para siswa. Jadi yang berlatih atau yang belajar itu bukan hanya kognitif mereka saja, akan tetapi sikap mereka, ya, kemudian how that they behave, ya, kemudian they learn about responsibilities, they learn to give respect for their peer and then also for their teacher. Ya, itu merupakan karakter-karakter yang harus kita integrasikan sekali lagi di dalam materi ajar yang kita berikan kepada para siswa. That's what does it mean by PPK, penguatan pendidikan karakter. Ya, jadi harus ada nilai-nilai luhur, ya, harus ada nilai-nilai positif, ya. Jadi kita bukan hanya fokus pada para siswa memahami materi ajar, bahan ajar, akan tetapi ada hal lain yang akan kita tanamkan juga kepada mereka, ya, sehingga para siswa, para peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual saja, ya, secara kognitif saja, akan tetapi mereka juga sudah mampu bersifat sebagai layaknya orang yang menghargai satu sama lain, ya, sehingga lulusan-lulusan yang dihasilkan itu tidak hanya unggul secara kognitif, tidak hanya unggul secara intelektual saja, akan tetapi juga emosional, akan tetapi juga secara spiritual. Itu yang dimaksudkan untuk yang penguatan pendidikan karakter. Cukup jelas Bapak Ibu? Semoga cukup jelas ya. Oke. Kalau sudah cukup jelas, kita langsung ke GLN ya. GLN, kalau GLN saya kira sudah tahu semua ya. GLN itu kan merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan. GLN itu apa Bapak Ibu? Silakan yang belum tadi siapa? Yang belum memberikan pendapatnya, Miss Nia Parzunia. Come on, Miss Nia, come on. GLN itu apa? Kayak saya GLN belum tahu deh Pak. Minta tolong arahannya. Belum tahu. Oke. What about Miss Feradian? Miss Feradian, what is it? GLN. Oke. Sepertinya GLN itu Gerakan Literasi Nasional. Benar nggak ya? Oke. Thank you. That's a good one. Oke, thank you. Beginner luck, I guess, ya, for guessing. Oke, come on. What is it? Gerakan Literasi Nasional itu maksudnya apa? Silakan. Mungkin kalau Gerakan Literasi Nasional saya belum terlalu paham. Karena biasanya kan kita ada di sekolah itu Gerakan Literasi Sekolah ya. Nah, itu skup kecilnya. Oke, ini nasional Ya, seperti apa? ruang lingkupnya GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Seperti kita tahu, literasi itu kan membaca. Jadi di mana ada gerakan atau memang program yang diadakan sekolah untuk mengaktifkan anak-anak peserta didik untuk mau membaca gitu loh. Untuk ngeh dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, dan mereka mendapatkan ilmu atau pengetahuan atau informasi atau apapun yang positif dari yang mereka baca. Itu sih setahu saya. Makasih. Okay. That's a good point, I guess. Anyone else would like to try, please? Yang lain mau coba, silakan. Bebas, silakan bebas, Bapak Ibu. Silakan siapa? Okay, come on. Okay, Sofyan. Okay, come on. Ini karena saya suka baca.
Gerakan gerakan literasi nasional, yaitu gerakan yang memperkuat siswa dengan bekerjasama antar unit. Jadi menghimpun gerakan tidak hanya untuk membaca aja, jadi menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik. Jadi di sini gerakan literasi nasional yang dicanangkan Diknas itu bisa literasi baca tulis, literasi digital, literasi apa lagi ya? Literasi sains, finansial, literasi apa lagi? Literasi numeral kalau nggak salah. Literasi numeral, literasi baca tulis, literasi digital, literasi apa ya? Sosial budaya, maybe. Is it true? Oke. Komplit sekali ya, itu lengkap sekali jawabannya, Miss Nevarina. Thank you very much ya. Jadi terima kasih banyak. Yang dimaksudkan dengan gerakan literasi nasional tadi sudah tepat sekali ya. Jadi bukan hanya pada kemampuan membaca saja yang dimiliki, yang diharapkan dikuasai oleh para siswa, akan tetapi para siswa itu paham ya kaitannya dengan literasi digital ya, paham kaitannya dengan financial ya, paham kaitannya juga dengan ragam pengetahuan-pengetahuan lainnya yang yang sehari-hari mereka temui. Ya, jadi harapannya ketika misalnya berbicara tentang literasi finansial, mereka paham tentang bagaimana caranya untuk menabung, ya, bagaimana caranya untuk transaksi menggunakan uang, ya, bagaimana mengelola keuangan mereka, ya. Jadi sekali lagi miskonsepsinya selama ini literasi sering kali kita anggap sebagai membaca saja, ya, skill on reading only. Tapi tidak seperti itu, akan tetapi menyangkut semua hal ya. Gerakan literasi nasional. Tadi gerakan literasi nasional itu punya bagian-bagiannya. Salah satunya sudah dikemukakan oleh Miss Vera tadi, ada lingkup ya. Lingkup lainnya seperti gerakan literasi sekolah ya. Kemudian selain gerakan literasi sekolah, ada juga gerakan literasi keluarga, gerakan literasi masyarakat. Tujuannya sekali lagi untuk memberikan ragam pengetahuan yang berguna nantinya bagi para peserta didik. Sekali lagi, bukan hanya pada proses membaca saja, ya, memahami, ya, kemudian melek dengan ragam keadaan yang ada sekarang, itu juga merupakan kaitannya dengan gerakan literasi nasional. Ketika kita misalnya berbicara lebih spesifik lagi kepada membaca, ya, yang membuat hati kita sedih tentunya sebagai guru-guru, ya, ketika misalnya kita melihat peringkat, ya, peringkat kegemaran membaca, ya, untuk Indonesia itu sangat jauh sekali, ya, sangat tertinggal sekali dengan negara-negara lain. Ya, jadi gerakan literasi nasional itu merupakan salah satu program pemerintah yang tujuannya agar para siswa peserta didik itu dibekali juga dengan pengetahuan-pengetahuan umum lainnya yang harus mereka pahami, sehingga mereka siap nantinya ketika akan terjun di masyarakat. Oke, itu secara sepintas Bapak Ibu kaitannya dengan gerakan literasi nasional. Kemudian selanjutnya poin kita di sini ada pembelajaran berbasis HOTS. Oke, ini yang sering sekali. Sekarang sedikit-sedikit itu sudah HOTS belum? Ya, diskusinya sudah HOTS belum? Materinya sudah HOTS belum? Ya, bahan ajarnya sudah HOTS belum? Dan lain sebagainya. HOTS, Higher Order Thinking Skill. Oke, jadi ketika berbicara dalam term HOTS di sini ada 5 aspek. There are 5 components that we have to make sure that we are using HOTS on it. Jadi kita harus benar-benar yakin ya ada 5 hal. First one, what is it? Yang pertama, ada yang mau menebak apa yang harus HOTS pertama kali, Bapak Ibu? Yang pertama, come on, what is it? Mengingat. Remembering, oke. Yang lain selain mengingat ada lagi?
Dan ingat sekali lagi ini sebagai guru ya, sebagai bapak dan ibu guru yang harus hot sebagai bapak dan ibu guru itu apa? Come on, try to guess it please. Number one. Remembering. Remembering. Mengingat, memahami. Okay. Mengaplikasikan. Okay, and then? Menganalisis. Kemudian mengevaluasi. Okay, that will be for the students, I guess. Ya, itu untuk para siswa. Terima kasih banyak, Miss Mola, pendapat-nya. Okay, what I mean here, as a teacher, when we try to deliver, when we try to teach the student, we have to consider 5 components that consist of hearts. Okay, first component, what is it? It should be heart on it. First, it will be about the learning material. Okay, the learning material here, it should be hot. Yeah, and then what is it? The second, after the learning material, we have also what we call by the learning media. Yeah, and then the learning media also, it has to be hot. That will be the second. And then the third, what is it? The third, we have our learning media, we have our learning material, and then the third one, we have to create also hot kind of lesson plan. Yeah, that will be the third lesson plan. And then what is it, the fourth? After lesson plan, what is it, the fourth? The fourth here, it is about student tasks, or in bahasa LKPD, ya, harus hot juga. And then last one, yang kelima, apa yang harus hot, Bapak Ibu, ketika akan mengajar kepada para siswa, yang harus hot, yang terakhir, yang kelima apa? Apa yang evaluation? What is that? Evaluation. Okay, Evaluation. thank you very much. Last one here, it should be hot. It is about the assessment process, the rubric that we use to measure our students. That will be the last. Ya, itu 5 hal dalam pembelajaran, sekali lagi, yang berbasis hot. Materi ajarnya, materi ajar yang kita berikan itu harus ada higher order thinking skill, aneh. Kemudian medianya juga harus hot, ya. Selain media, kemudian RPP atau lesson plan yang kita buat tentunya juga harus hot, ya. Kemudian selain RPP, LKPD, ya, lembar kerja peserta didik juga harus hot. Kemudian yang terakhir baru instrumen penilaian, rubrik penilaian yang kita gunakan juga harus hot. Itu yang dimaksudkan integrasi PPK kemudian GLN dalam pembelajaran hot. Ya, tujuannya seperti itu. 5 hal tadi. Cukup jelas Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, secara singkat di sini akan saya berikan penjelasannya, kaitannya dengan ini harusnya kalau misalnya di dalam pembelajaran luring, ya, pelatihan luring, Bapak Ibu nanti diminta untuk menuliskan contoh penerapan PPK dan GLN di kertas, ya. Tapi karena daring, maka silakan ini kita skip saja. Kemudian ini masih sama dengan yang tadi, oke. Kemudian ini dia Bapak Ibu, urgensi kenapa penguatan pendidikan karakter itu dibutuhkan. Why do we need this point here? Ya, kenapa kita membutuhkan penguatan pendidikan karakter atau PPK? Yang pertama tentunya it's all about human resources, ya. Yang pertama tentunya kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan bangsa, ya. And then you can believe it or not here, we can call this is a modern country, this is a modern nation if we have a good, perfect kind of human resources.
Ya, jadi itu dia kenapa sumber daya manusia itu sangat penting sebagai dasar pembangunan bangsa. Ya, negara-negara maju, negara-negara yang sudah dikatakan ini ya super modern, negara-negara yang menjadi rujukan bagi negara-negara berkembang seperti kita, itu biasanya human resources-nya, sumber daya manusianya itu sudah benar-benar memadai. Ya, kemudian apalagi urgensi penguatan pendidikan karakter ya Bapak Ibu, menghadapi kondisi degradasi akhlak, moral dan juga budi pekerti. Ada yang mau menanggapi maksudnya kenapa kok urgensi PPK di sini ada kaitannya dengan kondisi degradasi akhlak, moral dan budi pekerti? Maksudnya apa? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Yang poin yang kedua Bapak Ibu. Come on. Ada fenomena degradasi akhlak, moral dan budi pekerti di sini disebutinnya. Maksudnya apa tuh? Kenapa urgensi PPK tuh kok mainnya ke akhlak, ke moral dan budi pekerti? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, come on, Mr. Nabil, what is it? Oke, mungkin karena banyaknya generasi muda sekarang karena efek dari sosial media gitu ya. Jadi banyak yang perkataan yang kurang sopan. Terus mungkin itu juga jadi motivasinya kenapa PPK ini penting seperti itu. Oke, thank you very much. Good point. Next, silakan ada lagi Miss Sri Mulyati. Do you mind please try it? Why here is degradasi akhlak, moral dan budi pekerti? That's why urgensi pendidikan ini karakter, penguatan pendidikan karakter ini penting. Silakan. Well, as far as I'm concerned, the attitude of students ya, itu sekarang kan media sosial lebih berpengaruh pada kehidupan mereka ya. Jadi mungkin attitude mereka yang apa yang ingin mengekspresikan apa yang mereka rasakan mungkin. Jadi ada penurunan degradasi moral ya. Jadi penguatan karakter ini sangat dibutuhkan supaya mereka punya attitude yang lebih baik. That's all. Itu saja. To educate students to be better in the attitude. Oke, thank you very much. Ya, terima kasih banyak sharingnya Miss Sri Mulyati. Menghadapi kondisi degradasi akhlak, moral dan budi pekerti ini, kenapa masuk ke dalam urgensi penguatan pendidikan karakter? Karena akhir-akhir ini kita sering mendengarkan banyak sekali kasus-kasus ya. Jadi guru itu dilaporkan oleh siswanya ya, ada yang pernah mendengar kasus tersebut kan ya. Kemudian anak tidak lagi menaruh hormat kepada orang tuanya ya. Kemudian ada juga berita-berita yang membuat kita tidak nyaman dengan berita tersebut. Misalnya ada oknum siswa yang mengerjai gurunya dan lain sebagainya ya. Jadi kondisi-kondisi tersebut itu tentunya berkaitan dengan degradasi akhlak, degradasi moral dan budi pekerti para peserta didik ya. Jadi tidak lagi seperti dulu ya, tidak lagi kita bisa membanggakan budaya timur, kita punya sopan santun, kita punya tata krama ya, dengan banjirnya pengaruh ya, budaya-budaya yang masuk sekarang, kemudian saking tidak terfilternya ya ragam pengaruh tersebut menyebabkan ya disrupsi terjadi di berbagai di berbagai
sektor ya, di berbagai macam bidang ya. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan ya, para siswa itu tidak lagi menghormati gurunya, kemudian ketika misalnya ada yang agak dikerasin sedikit langsung lapor polisi dan lain sebagainya ya. Jadi degradasi akhlak, moral, dan budi pekerti itulah kenapa penguatan pendidikan karakter itu benar-benar diperlukan. Begitu ya Bapak Ibu, cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Oke, kemudian selanjutnya menghadapi dinamika dan tantangan era global. Yang dimaksudkan di sini, sekarang kita sudah ada di 21st century of teaching and learning. Ya, jadi kita sudah ada pada pembelajaran abad ke-21 ya, di mana semuanya itu dilakukan secara digital, dilakukan secara virtual ya. Itu dikarenakan juga karena ada pandemi sekarang ya, maka tantangan yang dimiliki baik sebagai guru, baik sebagai siswa tentunya itu tidak hanya skupnya di lingkup nasional ya, akan tetapi tantangannya itu sudah global, sudah internasional ya. Guru sekarang kalau yang tidak mampu untuk melek secara digital, melek secara teknologi, maka dipaksa ya, harus dipaksa untuk bisa memberikan proses pembelajaran secara virtual, proses pembelajaran secara online ya. Dan kedepannya nanti ya, akan banyak sekali fenomena baru yang akan bermunculan ya. Jadi sisi sensitivitas, kemudian sisi interaksi fisik yang terjadi di dalam ruang ya, ruang fisik di ruang kelas, di sekolah itu akan semakin menurun ya. Jadi guru-guru di masa depan itu adalah guru-guru yang cakap, ya, guru-guru yang mampu beradaptasi dengan cepat sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Ya. Kemudian tantangan era global ini juga apa Bapak Ibu? Ada sesuatu yang sangat besar, ya. Ada sesuatu yang sangat besar datang, kemudian mempengaruhi seluruh tatanan bangsa kita. Ya, yang dinamakan sesuatu yang sangat besar itu tadi yang saya sebutkan kaitannya dengan perkembangan teknologi. Ya, semua dimasuki sehingga muncullah apa yang dalam konsep Prof. Reynald Ghazali itu yang dinamakan dengan disruption in technology. Ya, jadi ada disrupsi teknologi di dalamnya. Ya, sehingga kalau misalnya karakter yang dimiliki oleh para siswa kita tidak benar-benar kuat, ya, maka akan hanyut, akan terbawa dengan arus yang ada tadi. Gitu. Begitu ya Bapak Ibu, kaitannya dengan menghadapi dinamika dan tantangan era global, pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter itu sangat dibutuhkan. Sehingga setelah adanya ini sumber daya manusia sudah memadai, kemudian ini juga kaitannya degradasi akhlak, moral dan budi pekerti juga sudah ada treatmentnya, kemudian para siswa juga sudah dilatih untuk bisa menghadapi dinamika dan tantangan global, maka harapannya ya generasi emas, lulusan-lulusan para peserta didik kita nantinya pada 2045 menjadi generasi emas yang berdaya saing dan berjiwa Pancasila. Ya, itu urgensi dari penguatan pendidikan karakter. Oke, Bapak Ibu, sampai sini sudah cukup jelas kira-kira untuk yang urgensi PPK atau penguatan pendidikan karakter. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter? Oke, silakan Miss Noverina. Silakan. Excuse me. Okay, come on. If I'm not mistaken, yep. I think pendidikan karakter based learning ya. In English. Based learning, okay. So English. Itu juga bisa menghambat to avoid, menghindari apa ya?
foreign culture. For example, itu jangan sampai budaya asli Indonesia tergerus gitu. Jadi pendidikan karakter juga bisa menghindari supaya siswa tidak melupakan budaya asli Indonesia. Jadi dia jangan sampai selalu meniru budaya asing mungkin. Karena di situ ada Pancasila segala, saya baca itu. Tadi saya baca ada yang budaya Pancasila yang terakhir itu. Jadi bisa sedikit ya, untuk menghindari supaya siswa tidak melupakan budaya asli Indonesianya. I think that's all. Oke, terima kasih banyak ya Miss Noverina. Jadi apa yang dikemukakan oleh Miss Noverina itu tepat tadi. Jadi salah satu karakter Noverita ya. Oke. Jadi salah satu yang ditanamkan di dalam penguatan pendidikan karakter itu salah satunya tentunya adalah cinta tanah air. Bangga ya, bangga dengan budaya yang kita miliki. Ya, ketika kita sudah mempunyai nasionalisme yang tinggi, yang mumpuni, maka saya yakin ya beragam pengaruh, ya beragam beragam tantangan, beragam godaan dari pergaulan global itu tentunya bisa akan kita hadapi dengan baik. Ya, gitu ya. Miss Noverita, kemudian selanjutnya kaitannya dengan penguatan 5 nilai utama karakter itu Bapak dan Ibu guru yang sudah sering mungkin didengarkan. Itu yang pertama kaitannya dengan religiusitas ya. Religiusitas di sini tentunya kaitannya dengan agama ya. Kemudian yang kedua itu nasionalisme ya. Nasionalisme ini dengan cinta tanah air, kemudian selanjutnya ada kemandirian, ya, kemudian ada gotong royong, dan yang terakhir ada integritas. Oke, itu merupakan 5 nilai utama ya pendidikan untuk yang karakter, penguatan pendidikan karakter, Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian selanjutnya sekarang kalau sudah tidak ada yang ingin menjelaskan kembali Bapak Ibu kaitannya dengan yang sudah kita bahas tadi untuk yang penguatan pendidikan karakter, atau cukup kita lanjutkan ke gerakan literasi nasional? Minta diulang penguatan karakter, religius, nasionalis, terus apa lagi yang 3? Oke, ada 5 hal ya. Yang pertama ya, yang pertama itu ada religiusitas, ya. Kemudian selanjutnya ada nasionalisme, kemudian selanjutnya itu ada kemandirian, kemudian ada gotong royong, dan yang terakhir itu ada integritas. Begitu ya, Bu, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Itu merupakan 5 penguatan ya nilai utama yang harus ditanamkan kepada para peserta didik. Oke. Kita izin. Ya, silakan. Silakan. Mas Sofian, ini mungkin mau bertanya sih lebih ke arah untuk penguatan pendidikan karakter. Ini mungkin selaras dengan yang dibutuhkan oleh para pihak perusahaan ya Pak, karena memang dari pihak perusahaan pun lebih mengutamakan pendidikan karakter daripada apa yang mereka punya gitu. Karena beberapa pengalaman pun dari terutama SMK mungkin yang adanya sebuah PKL prakerin, pasti beberapa perusahaan pun mengutamakan atau mengedepankan adalah karakternya yang baik dulu, anak-anaknya seperti apa. Baru mungkin yang lainnya bisa diajarkan di perusahaan gitu Pak. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Benar sekali, Miss Nia. Jadi sekali lagi, masing-masing perusahaan tentunya mempunyai kebijakan masing-masing, ya. Dan sebagai pemilik perusahaan yang baik, tentunya karyawan-karyawan yang akan direkrut ya dilihat terlebih dahulu, ya, di browsing terlebih dahulu. Oke, ini Mr. Nabil, background pendidikannya, oke. Kemudian teman-temannya siapa saja, sosial medianya ini apa, kemudian kecenderungan ini dan lain sebagainya. Ya, tentunya akan ada proses tracing terlebih dahulu sebelum masing-masing perusahaan itu akan memutuskan untuk merekrut seseorang sebagai karyawan. Ya, good point. Terima kasih banyak Miss Nia. Dan kita lanjutkan Bapak Ibu karena sudah 11.47. Batas kita sampai pukul 12 ya. Oke, kita lanjutkan ke gerakan literasi nasionalnya ya. Agar ini
Untuk yang gerakan literasi nasional, Bapak Ibu, gerakan literasi nasional sudah bisa terlihat? Sudah ya? Pak. Oke, untuk yang gerakan literasi nasional, sekali lagi di sini ada 6 literasi dasar. Ya. Ada 6 literasi dasar. Kaitannya tentunya literasi di sini dimaksudkan kemampuan menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan. So it is not only about reading. Okay, one more time, it is not only about reading, but all the things that we have to know. Ya, ini kaitannya dengan literasi. Ada 6 literasi dasar yang saya kira semuanya sudah pernah membaca. Ya, literasi dasar yang pertama itu kaitannya dengan baca tulis. Ya, jadi memahami apa yang tertuang, ya, kemudian dapat menjelaskan apa yang telah dibaca dalam bentuk tulisan. Ya, itu untuk yang literasi baca tulis. Kemudian ada numerasi. Ya, numerical kind of comprehension. Ya, jadi ada melek kaitannya dengan angka-angka. Ya, mengetahui konsep tentang angka paling sederhana saja, konsep tentang matematika misalnya. Ya. Kemudian ada literasi sains. Ya, sains di sini maksudnya kaitannya dengan misalnya ilmu pengetahuan alam. Ya, kaitannya dengan fenomena-fenomena alam, kaitannya dengan misalnya ada pembuatan ragam racik ramuan dan lain sebagainya ketika di SMK, ya, campuran berbagai macam zat dan sebagainya, itu untuk yang literasi sainsnya. Kemudian untuk yang literasi digital, ini erat kaitannya dengan 21st century of teaching and learning, kaitannya dengan para peserta didik diharapkan memahami, ya, ragam konsep pembelajaran digital, ragam aplikasi digital, ragam pengetahuan tentang konsep virtual. Ya, itu kaitannya dengan literasi digital. Kemudian literasi dasar yang kelima ada literasi finansial, finance. Ya, jadi para siswa itu dari semenjak dini sudah ditanamkan, ya, bagaimana cara untuk mengelola uang, kemudian bagaimana cara menabung, memahami kaitannya dengan berharganya uang seperti apa dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang terakhir 6 literasi dasar itu kaitannya dengan budaya dan kewarganegaraan. Ya, jadi ini yang tadi disampaikan, kita masing-masing harus menanamkan kepada para peserta didik kaitannya dengan budaya yang kita miliki. Ya, dengan ragam budaya yang harus kita benar-benar hargai. Ya, itu kaitannya dengan literasi budaya dan kewarganegaraan. Sehingga dengan 6 literasi dasar ini ada inform, ada engage, dan ada active. Ya, jadi tahapannya itu sudah tahapan pada pemahaman, ya, kemudian engage itu sudah benar-benar merasuk, ya, kemudian yang aktif ini sudah bisa difahami semua oleh para peserta didik. Ya, bagaimana caranya agar semuanya ini dapat tercapai? Maka gerakan literasi nasional itu mempunyai 3 pilar. Ya, ini salah satunya tadi sudah disebutin oleh Miss Vera Diana. Ya, Miss Vera, ada gerakan literasi sekolah. Ya, itu merupakan pendukung. Ya, salah satu elemen dari gerakan literasi nasional. Ya, jadi ada gerakan literasi sekolah, ada gerakan literasi keluarga sebagai lingkup terkecil tempat para siswa mendapatkan ragam pemahaman, ragam pengetahuan dari keluarganya, dan kaitannya juga dengan ragam literasi masyarakat. Itu saya kira Bapak Ibu kaitannya untuk yang gerakan literasi nasional. Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup 1 slide itu saja, lengkapnya untuk bahan tadi itu nanti akan saya masukkan ke dalam LMS dan bisa dipelajari sendiri oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada? Oke, kalau gitu saya tidak akan memberikan kesempatan untuk bertanya, langsung akan saya minta saja kalau gitu ya. Miss Priska yang pertama, Miss Priska silakan. Bentuk literasi
nasional, lingkupnya dalam keluarga itu seperti apa ya, Miss Priska? Silakan, Miss Priska. Halo, yes, sir. Okay, come on. Literasi dalam Apakah di saya saja suaranya geluduk-geluduk atau yang lain juga mendengarkan hal yang sama? Silakan, Miss Priska. kalau misalnya termasuk menentukan pilihan gitu termasuk gak ya? Oke, that's okay. Tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang sulit. Jawab saja. Menentukan pilihan, oke, ya. Contohnya misalnya keluarga itu memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka, misalnya ingin melanjutkan ke sekolah mana, ya, memilih jurusan apa, ingin kuliah di mana, itu merupakan salah satu juga bentuk literasi yang diberikan kepada orang tua kepada anak-anaknya. Ya, berarti si anak ini sudah dianggap mandiri, sudah dianggap punya pandangan bahwasanya dapat menentukan apa yang mereka inginkan, dapat melihat passion mereka, ya, sehingga orang tua di sini dapat mengarahkan, oke, silakan itu sudah sesuai dengan passionmu, maka silahkan tentukan. Begitu ya, Miss Priska ya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Bambang, Mr. Bambang. What is it in society? Kalau yang di keluarga tadi sudah, sementara untuk yang di masyarakat seperti apa? What is it in society? Di masyarakat apa ya Pak ya? Bebas, silakan apa. Mungkin kalau anak berada di ini ya, di jalan kali ya. Berada di jalan, anak-anak dibiasakan mematuhin rambu-rambu lalu lintas. Nah, mungkin itu kali ya penerapannya di ini ya. Jadi tidak ada pengabaian tentang rambu-rambu, mengikuti rambu-rambu, jadi bisa anak pergi kemana bisa selamat begitu ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak. Contohnya luar biasa sekali ya, menanamkan disiplin kepada anak untuk menaati aturan ya. Oke, menaati aturan, kemudian memahami ragam aturan-aturan yang harus yang harus ditaati ketika hidup bermasyarakat. Terima kasih banyak ya. Kemudian selanjutnya lingkupnya secara luas gerakan literasi nasional. Itu contohnya akan diberikan oleh siapa? Miss siapa nih? Miss Vera, come on, do you mind please give us one example? Silakan. Contohnya. Contoh literasi dalam apa? Kan tadi ada sekolah, kemudian ada masyarakat, sekarang literasi nasional contohnya bagaimana? Oke, silakan. Kalau nasional. Kalau saya sih lebih tertarik mungkin literasi digital ya. Oke. Karena memang mungkin ruang lingkupnya bisa masuk sekolah, bisa masuk masyarakat. Jadi kita fungsikan kita sebagai guru atau orang tua di rumah ya mungkin dengan membantu anak-anak kita untuk mengontrol mereka dengan penggunaan ponsel gitu loh. Karena seperti kita tahu ya, as you know gitu kan, anak-anak sekarang dengan ponsel itu sangat terbius gitu loh. Kalau untuk yang positif, it's never mind. Kalau yang untuk negatif, mungkin kita harus membantu mengontrol dan ibaratnya takut anak-anak untuk membiasakan melihat hal positif di ponsel. Karena itu sangat berpengaruh sekali dengan karakter mereka, karakter di sekolah, dalam keluarga, bahkan lingkungan masyarakat. Karena ponsel sangat membius. Itu sih contohnya ya. Thank you. Terima kasih banyak Miss Vera, luar biasa sekali ya. Kemudian saya akan meminta satu terakhir, ada Miss Christina Nino. Oke, Miss Christina Nino, can you hear me please? Okay, there you go. Do you mind please give us the example?
kurang lebih sama ya dengan yang diutarakan. No, I want it to be different. I don't have any idea for the example actually. Ya semuanya yang kita terapkan dalam gerakan literasi nasional itu pastinya dimulai dari sekolah. Untuk yang selanjutnya pembentukan karakter itu akan menjadi sebuah pembiasaan, dan setelah menjadi sebuah pembiasaan, saya percaya bahwa seluruh siswa nantinya akan akan menjadi contoh bagi teman-temannya, sehingga bukan menutup kemungkinan itu pada akhirnya akan menjadi sebuah gerakan literasi nasional. Itu aja sih. Thank you very much, Miss Christina, and then please keep your camera on, ya, because that's one of the example of PPK, ya. Jadi itu juga merupakan salah satu contoh dari PPK juga, ya. Jadi ketika mengikuti sesi, ya, menghargai Bapak dan Ibu guru senior yang ada di sini, begitu juga yang lain-lainnya, ya. Ketika kita berharap, misalnya ketika mengajar, para mahasiswa, para siswa, para peserta didik itu membuka kameranya, so you gotta turn your camera on while joining the sessions. Is that okay, Miss Christina? Oke, thank you very much, ya. Jadi saya kira cukup Bapak Ibu kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua ada gerakan literasi nasional. Kemudian kaitannya dengan 21st century of teaching and learning, ya, pembelajaran abad ke-21. Saya kira Bapak dan Ibu guru semua tadi ketika membahas tentang literasi digital sebenarnya sudah juga mempelajari, sudah memahami yang dinamakan dengan pembelajaran abad ke-21, itu pembelajaran yang penuh dengan disrupsi, ya, pembelajaran yang penuh dengan tantangan, ya, pembelajaran yang membutuhkan, ya, kecakapan dari para bapak dan ibu guru untuk bisa memanfaatkan produk teknologi yang ada. Tipikal juga pembelajaran abad ke-21 itu di mana para guru, ya, bapak dan ibu guru lebih kepada fasilitator saja, ya, tumbuhkan discovery learning, ya, tumbuhkan nilai-nilai atau rasa curiosity yang berlebih kepada para siswa, sehingga mereka mampu nanti pada tahapan tertinggi, pada tahapan what we call by autonomous learning. Ya, jadi mereka hanya perlu untuk diarahkan saja. Jadi bapak dan ibu guru bukan sosok yang terus menuangkan segala macam ke dalam gelas. No, but you are going to stimulate them. Ya, hanya memberikan rangsangan saja kepada para peserta didik agar mereka berusaha untuk menemukan, berusaha untuk mempelajari secara mandiri. Ya, karena sekali lagi kalau kita berbicara kaitannya dengan ragam pengetahuan, ragam teori, ragam contoh yang ingin kita sampaikan kepada para siswa, mereka bisa mendapatkan semua itu dengan mudah. Malahan bagi para siswa yang lebih bagi para siswa yang sudah lebih mahir penggunaan teknologinya, itu malahan apa yang dikemukakan oleh guru, ya, oleh pendidiknya, mereka sudah tahu terlebih dahulu. Ya, itu merupakan tantangan yang dihadapi oleh para guru-guru, ya, tentunya di abad 21 ini. Dan kita tidak bisa menafikan kemajuan teknologi, ya, kemajuan peradaban manusia itu terus membuat kita, ya, harus mengupdate, harus mengupgrade our teaching material, our teaching strategy, our teaching method. Kalau tidak, maka kita tidak akan ketinggalan. Para siswa, peserta didik, mereka sudah berbicara kaitannya dengan virtual reality, augmented reality. Ketika kita tidak mengetahui konsep tersebut, we are far behind them. Jadi kita jauh di belakang mereka. Ya, oleh karena itu upgrading as a teacher, that will be a must. Ya, dalam 21st century teaching and learning.
Begitu Bapak Ibu, yang terakhir saya kira, dan ini sudah 12:02, saya kira cukup ya untuk pembahasan kita pada hari ini ya, kaitannya dengan 3 topik tadi. Yang pertama ada penguatan pendidikan karakter, kemudian yang kedua ada gerakan literasi nasional, kemudian yang ketiga 21st century of teaching and learning. Cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah cukup jelas, we may end the sessions. Cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin memberikan komentar? Silakan. Nothing. Nothing. Berarti sudah cukup jelas ya. Nothing-nya karena pengen buru-buru diakhiri sesinya atau gimana nih? No sir, udah jelas. Jelas, Okay. jelas. Saya kira mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas, sekali lagi training ini Bapak Ibu kita sharing ya, tidak ada yang menggurui, tidak ada yang ini, kita sharing tentang masing-masing. Ada yang sudah berpengalaman 26 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita bertukar pikiran kaitannya dengan materi-materi yang menjadi topik pada pelatihan ini. Begitu ya Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan diskusi kita tadi itu bermanfaat dan kita niatkan ya, kita niatkan apa yang sudah kita diskusikan tadi itu sebagai ibadah kita juga, sehingga tidak ada yang grundel, tidak ada yang ini kapan sih berakhirnya sesi ini, sehingga tidak ada yang ingin segera buru-buru untuk berakhir ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu sudah menghadiri sesi pertama kita ya pada hari ini, dan jangan lupa Mr. Nabil dan Miss Nosta, setelah ini nanti saya akan updatekan ya di YouTube video pertemuan pertama kita Pak ini hari ini, kemudian link YouTube-nya karena belum bisa masuk ke dalam LMS, nanti akan saya share ke Mr. Nabil ya atau Miss Nosta, kemudian Mr. Nabil share it to all of your friends, and then you gonna put your comment. Harus ada komentar Mr. Nabil dari SMK Budut sekian sampai sekian. Begitu ya. Oke, terima kasih banyak dan mari kita akhiri sesi pertama kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima Thank kasih you. banyak ya, terima kasih banyak dan mohon Thank maaf you, Sir. kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan ya, kurang jelas ketika saya tadi menjelaskan kepada Bapak Ibu guru semua. And then the last, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya, dan besok usahakan masuk semua, jangan sampai berkurang ya. Ini Mr. Nabil, Miss Nosta, infokan. Sir, jadi ya, Sir, ya, gimana? Sir, jadi Ya. kita inap hari ini, nggak lanjut lagi ya setelah zuhur ya. Sudah cukup. Yang Oh ya udah. pukul 1 kalau tidak salah ada training yang LMS kalau tidak salah ya. Nah, Oh, jadi ya. silakan nanti Bapak dan Ibu guru istirahat dulu, makan, sholat, ya, dan siang nanti masuk untuk training LMS bersama admin IT-nya Asosiasi Dosen Indonesia. Begitu ya, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Jangan lupa kalau sudah di komen, kalau sudah di like nanti di YouTube-nya, jangan lupa diapain Mr. Nabil? Di subscribe juga. Terima kasih banyak ya. Harus itu ya. Nanti kita cek sesuai. Oke, mohon izin leave Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Thank you Pak Sofyan.